Perkenalkan, nama saya Alan Krisameko dengan NIM 21B10065. Saya akan menjawab soal yang pertama. Nomor 1, inti dari video tersebut. Tujuan atau sasaran dari teologi moral adalah menentukan bagaimana seharusnya seorang manusia hidup. Dalam sistem pendidikan teologi moral adalah salah satu disiplin teologis yang pokok bahasanya adalah ajaran gereja tentang kesadaran moral dan perilaku moral manusia. Teologi moral berkaitan dengan studi tentang segala sesuatu yang terjadi di cakrawala batin pribadi manusia dan yang membimbing seseorang dalam pelaksanaannya pilihan yang tepat di bidang makna dan nilai moral. Teologi moral mengungkapkan dalam konsep dan istilah etis realitas keberadaan manusia dan mengevaluasi keberadaan ini dari sudut pandang kebaikan moral dan tujuan abadi manusia. Teologi moral berangkat dari premis bahwa keberadaan manusia mengandung dua dasar dan elemen penting: pandangan dunia dan kehidupan nyata. Pandangan dunia ditentukan oleh pengasuhan dan pendidikan, yaitu pembentukan intelektual, moral, dan agama. Kehidupan nyata ditentukan oleh kemampuan untuk bertindak sesuai dengan iman dan sesuai dengan keyakinan moral. Doktrin Kristen tentang manusia sebagai sistem pandangan dunia yang sangat megah, mengandung etika sebagai komponen penting, dan kehidupan Kristen sebagai yang tak habis-habisnya dalam kedalaman dan kekayaan adalah proses pembentukan kepribadian manusia yang berjuang untuk kesempurnaan dan kesucian di dasar ketentuan yang paling mendasar dan umum dari etika Kristen. Soal nomor 2. Mengapa manusia yang beragama tetap melakukan korupsi, mengumbar hawa nafsu, melakukan kejahatan-kejahatan? Apakah agama tidak berfungsi untuk memperbaiki hidup manusia? Mengapa orang beragama melakukan kejahatan? Karena mereka tidak dilahirkan kembali, Yohanes 3, dan tidak memiliki roh Allah yang hidup di dalam diri mereka. Mereka terus berbuat dosa karena agama kebanyakan tidak mengubah orang dari dalam keluar. Lihat 2 Korintus 5 ayat 17, Galatia 6 ayat 15. Apakah orang-orang beragama cenderung tidak melakukan kejahatan kebencian? Apa saja kejahatan yang dilakukan orang secara tidak sengaja? Mengapa orang melakukan kejahatan yang mengerikan? Menurut ateis, mengapa agama lebih banyak merugikan daripada kebaikan? Apakah agama adalah penipuan? Dan jika demikian, bagaimana caranya? Saya pikir mereka melakukannya untuk alasan yang sama seperti orang lain. Dikatakan bahwa John Dillinger, penjahat terkenal yang karirnya membentang 1924 sampai 1934, pernah ditanya, "Mengapa Anda merampok bank?" Dia berkata, "Karena disitulah uangnya." Ketika seorang beragama melakukan kejahatan, itu karena dia telah menyerah pada sifat manusia yang lebih rendah untuk menyelesaikan masalah yang dirasakan. Alkitab berkata, "Jangan mencuri." Saya pernah berdoa dengan seorang Kristen yang telah mencuri perangkat keras virtual dari saham majikan mereka. Saran saya adalah bahwa meskipun Tuhan akan mengampuni dia sepenuhnya dan bebas, dia perlu menebus kesalahannya. Saya tidak memberitahu dia bagaimana cara melakukannya, tetapi saya yakin dia mendengarnya tanpa memperbaikinya jika memungkinkan. Perdebatan tidak lengkap. Seingat saya, dia memutuskan untuk berbicara dengan atasannya dengan situasinya dan dapat mengembalikan semuanya. Dia tidak kehilangan pekerjaannya. Beberapa orang beragama melakukan kejahatan hawa nafsu seperti cemburu, marah, benci, dan hal negatif lainnya tidak dihilangkan
dengan agama, hanya ditanggulangi. Menjinakkan hawa nafsu ini adalah bagian dari disiplin agama mereka. Imam agama bukan jaminan perilaku suci dan tidak melindungi orang beragama dari akibat-akibat cara-cara yang salah. Hasil akhirnya bagaimanapun adalah keluar dari dunia ini. Sekian dari saya, terima kasih.